Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua, Yami. Kali ini gua akan membacakan sebuah storytelling tentang Sewu Dino atau 1000 hari yang ditulis oleh Simpleman pada tweet di salah satu Twitter ya, kalau nggak salah. Oke. Kalian pasti sudah tak asing lagi dengan user Twitter bernama Simpleman. Kalian para penyuka horor pastilah mengetahui user ini. Benar, ia adalah orang di balik tweet KKN di Desa Penari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak ceritanya. Pada tweet tersebut tertulis bahwa Sri ialah tokoh utama pada cerita ini. Dibicarakan bahwa Sri hidup di desa pinggiran. Ia hidup dengan ayahnya yang sudah tua. Mengetahui kalau bapaknya sudah tidak bisa menjadi tulang punggung keluarga, Sri pun berinisiatif untuk menjadi asisten rumah tangga. Singkat cerita, saat Sri ada di rumah agen penyalur jasa ART atau asisten rumah tangga, ia bertemu dengan Mbah Krasa, yakni orang yang merekrutnya. Mbah Krasa adalah wanita tua yang berpakaian bak tradisional lengkap dengan sanggul dan kebaya. Kebayang dong gimana pakaiannya. Wanita tua ini juga adalah pemilik dari tempat makan paling terkenal seantero Jawa Timur. Sikap anggun Mbah Krasa membuat Sri sangat segan. Hingga akhirnya pada pertanyaan terakhir tentang berapa gaji yang diinginkan oleh Sri menjawab, kalau bisa 700.000 mbah. Lalu bukannya mengurangi angka gaji yang diminta oleh Sri, yang pada saat itu gaji mentok untuk ART hanya 500.000. Mbah Krasa malah menambah nominal tersebut menjadi 7 juta per bulannya. Sangat besar ya, untuk ART 7 juta. Gua aja masih 4 juta. Sri yang kaget terdiam namun menandakan setuju. Ia mau bekerja dengan Mbah Krasa. Saat ia sampai di rumah, ia pun bercerita pada bapaknya tentang apa yang dialaminya pada hari ini. Setelah Sri bercerita panjang lebar kepada bapaknya, bapaknya menjawab kalau bapak punya firasat buruk tentang pekerjaan ini dan meminta Sri untuk menolaknya. Pak, eman loh pak, 7 juta per bulan ditolak. Namun tentu saja Sri bersikukuh untuk bekerja pada Mbah Krasa. Bapaknya tidak bisa mengelak lagi dan mengikhlaskan anaknya untuk pergi bekerja di tempat wanita tua itu. Pada keesokan harinya, Sri pergi ke rumah Mbah Krasa. Sesampainya di sana, ia terkejut karena ia bertemu dengan 2 orang yang sama-sama lulus pada sesi interview, yang bernama Erna dan Dini. Mereka dipanggil satu persatu ke dalam ruangan hingga giliran Sri tiba. Ia bertemu dengan 7 orang anggota keluarga termasuk Mbah Krasa. Salah satu di antara mereka berkata bahwa di pekerjaan ini ada pantangannya. Bila Sri setuju, ia akan mendapat pekerjaannya, namun tidak bisa menarik kembali peraturan yang telah ia setujui itu. Sri yang bingung pun bertanya, apakah larangan tersebut? Namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Bisu paling mbak. Mbah Krasa lalu menyahut dengan berkata kalau Sri menyetujui pantangannya, ia akan terjamin hidupnya. Namun kalau Sri tidak menerimanya juga, tidak apa-apa. Lagi-lagi Sri terdiam tanda setuju. Sri pun melangkah pergi keluar ruangan dan bertemu dengan Dini dan Erna lagi. Rupanya mereka semua sepertinya menerima pantangan yang disebutkan tadi. Mbah Krasa menemui mereka bertiga dan menjelaskan bahwa mereka harus bekerja di rumah lain, sebuah rumah yang sangat jauh sekali di dalam sebuah hutan. Sri dan 2 temannya yang bingung, mereka sudah menyetujui pantangannya dan tidak bisa menarik lagi ucapannya. Kapok salahmu dewe, gopo ae diterima. Ketok moto 7 juta langsung diterima. Mau tak mau mereka harus setuju.
Di sana mereka dijemput oleh sebuah mobil untuk transportasi menuju ke rumah yang ada di hutan yang dikatakan Mbah Krasa tadi. Di dalam mobil terasa sepi dan sunyi. Tidak ada orang lain. Hanya ada 4 orang termasuk supir. Sri berinisiatif membuka topik, namun ditolak oleh supir. Tanda menyuruh untuk diam dan tidak berbicara terlebih dahulu. Mungkin supirnya ini introvert ya. Soalnya dia tidak mau bicara. Atau kalau nggak gitu mungkin gagap. Oh, ada yang komen katanya sakit gigi. Terdapat suatu peristiwa aneh yang terjadi sepanjang perjalanan, yakni si sopir terus-menerus berhenti di persimpangan jalan dan menaruh kotak yang terbuat dari daun pisang berisi bunga. Begitu terus sampai mobil meninggalkan kota. Sri, Erna, dan Dini merasa aneh dengan kejadian itu, namun tidak berani bertanya. Mbak, kapan-kapan kalau merasa aneh itu bertanya ya. Soalnya malu bertanya itu sesat di jalan. Mobil pun telah bergerak keluar dari kota dan masuk ke dalam area hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon dan semak belukar. Tidak ada jalanan aspal di sini, melainkan hanya jalan setapak yang ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Di tengah perjalanan terdapat kejadian aneh, yakni tumbangnya pohon yang tidak terlalu besar namun menutupi jalan. Si sopir lagi-lagi berhenti untuk menyingkirkan pohon tersebut, lalu masuk ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Wah, bentar. Si sopir berhenti untuk menyingkirkan pohon. Kuat banget supirnya ya, menyingkirkan pohon sendiri. Kenapa nggak minta tolong? Atau jangan-jangan supirnya ini keturunan Hulk? Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh itu, mereka akhirnya sampai ke rumah kecil kumuh yang ada di tengah hutan. Di rumah itu terlihat seorang pria tua yang seperti telah menunggu mereka semua. Semua orang turun dari mobil. Si sopir langsung menjabat dan mencium tangan pria tua tersebut, lalu memperkenalkan Sri, Erna, dan Dini. Setelah itu, si sopir berkata bahwa mulai dari sini, bapak inilah yang akan menjelaskan semuanya pada 3 orang tersebut. Pria tua yang terlihat uzur itu tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya, yaitu Mbah Tamin. Ini kira-kira siapanya Mbah Krasa ya? Kok tadi ada Mbah Krasa, sekarang Mbah Tamin. Yang tadi cewek, yang ini cowok. Apakah mereka suami istri? Lalu Mbah Tamin mengajak Sri, Erna, dan Dini masuk ke dalam rumah, tepatnya ke dalam sebuah kamar. Betapa terkejutnya mereka melihat jenazah seorang gadis yang terbaring di atas ranjang kamar tersebut. Penampakannya sangat mengerikan. Terlihat nanah busuk dan garis hitam lebam. Tentu saja mereka bertiga sangat kebingungan melihat pemandangan ini. Dini yang shock langsung bertanya Dini yang shock langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lalu dijawab balik dengan pertanyaan oleh Mbah Tamin. Pria tua tersebut bertanya pada Pak Sopir, apakah mereka semua sama sekali belum dijelaskan apa-apa? Kok mereka kelihatan shock di sini? Si sopir pun berkata, belum Mbah, ngapunten. Ngapunten ini artinya maaf ya kalau di bahasa Indonesia. Lalu si sopir pun pamit karena harus mengantar ibunya pada esok hari. Erna, Sri, dan Dini dan Mbah Tamin juga pergi ke teras gubuk. Mbah Tamin duduk di kursi panjang sedangkan Sri, Erna, dan Dini berdiri menghadap Mbah Tamin. Gubuknya bagus ya, ada terasnya juga. Mungkin ada kolam renang, ada gym gitu ya. Dela, gadis yang ada di kamar itu,
Aku masih ingat dia, gadis cantik tak bersalah. Seperti baru kemarin rasanya. Tapi sekarang gadis polos itu terbaring sakit, melewati kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab itu. Cerita Mbah Tamin dengan wajah tegang penuh amarah. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wih, kompak banget sih Sri dan kawan-kawan. Iya, makanya dia disembunyikan dari sini, lanjut Mbah Tamin. Disembunyikan dari siapa, Mbah? Tanya Sri penasaran. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan tatapan Mbah Tamin. Terlihat Mbah Tamin tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Lebih baik kamu tidak tahu, jawab si Mbah Tamin. Aku akan menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan di sini, tambah Mbah Tamin. Mbah Tamin berdiri berjalan menuju belakang rumah. Dia diikuti oleh Sri, Erna dan Dini. Lalu terlihat sebuah pagar bambu yang di dalamnya terdapat sebuah sumur. Sumur tua itu digunakan untuk mandi dan tempat mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Mbah Tamin mengambil sebuah baskom berisi air sumur dan mencampurnya dengan kembang 7 rupa. Lalu segera menuju ke kamar Dela. Sudah nampak jelas kalau baskom air itu akan digunakan untuk memandikan tubuh Dela. Memandikan tubuh Dela berarti enak dong, gak pakai sabun, hanya pakai bunga, bisa wangi. Sri dan Mbah Tamin membasuh badan Dela, sedangkan kedua teman Sri mengikat tangan juga kaki Dina. Kok Dina? Dela yo sebenarnya. Sri dan Mbah Tamin membasuh badan Dela, sedangkan kedua teman Sri mengikat tangan dan juga kaki si Dela tadi. Entah apa alasannya. Ini mungkin si Dela malas mandi kali ya, sampai dimandiin. Tapi kok aneh juga diikat kaki dan tangannya itu. Di suatu sore Mbah Tamin hendak pergi. Mbah Tamin juga tak lupa memberi pesan pada yang lainnya untuk mengikat Dela saat membuka keranda. Juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini, apapun keadaannya. Lalu si Mbah Tamin pun pergi menembus pepohonan hutan. Si Mbah Tamin ini gentle banget ya. Dia mau pergi sendirian menembus pepohonan hutan. Padahal kan di hutan itu banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Itu kalau hewanannya aja, belum bangsa-bangsa lain kayak vampir, kayak zombie gitu kan ya. Nggak ada kok ini namanya congculing atau mbak kun, nggak ada. Ini adanya zombie, vampir gitu. Setelah Mbah Tamin pergi, hari pun mulai gelap. Sri menutup semua pintu dan jendela di rumah itu. Lalu ia pergi ke kamar untuk istirahat. Di sana ia melihat si Erna yang merintih kesakitan. Erna juga meminta tolong Sri untuk menggantikannya mandiin Dela pada malam ini. Awalnya Sri ragu dengan permintaan Erna. Namun karena melihat temannya merintih kesakitan, akhirnya si Sri mengiyakan permintaan si Erna. Sri pun mulai bersiap untuk memandikan Dela. Ia berjalan ke arah sumur belakang untuk mengambil air. Namun Sri merasakan hawa yang aneh. Ya namanya juga di hutan pasti aneh. Kalau di kota ya nggak aneh. Si Sri gimana ini? Malam ini terasa lebih hening daripada malam-malam lain. Sri pun bergidik merinding merasakan hal itu. Ia pun langsung bergegas melangkah dan mengambil air. Tapi dari sudut mata Sri, di pohon samping pagar bambu, ia melihat sesosok wajah. Saat ditolehnya, wajah tersebut menghilang. Sri terdiam membeku cukup lama karena kaget. Namun,
ia teringat dengan alasan utama kenapa ia berada di dekat sumur itu. Sri pun langsung bergegas menimba air dan berjalan menuju dalam rumah. Tak lupa ia mengunci pintu dan jendela lagi. Di dalam kamar Della, Sri pun mulai melakukan ritual sehari-harinya, yakni menabur kembang 7 rupa, membuka keranda Della, dan mulai membasuh tubuh Della dengan handuk kecil. Di tengah-tengah membasuh, ia teringat pesan Mbah Tamin untuk selalu mengikat tangan dan kaki Della saat ingin memandikannya. Saat Sri menyadari bahwa ia lupa dengan pesan itu, ia langsung menatap Della. Mata Della terbuka melotot sambil menyeringai di hadapan Sri. Sri yang kaget pun bergegas untuk mengambil langkah mundur. Namun sayang, Sri kalah cepat dengan Della. Tangan Della langsung mencekik leher Sri kuat-kuat hingga mulut Sri menganga. "Siapa kau? Ini di mana?" tanya si Della dengan suara berat, nyaris menyerupai orang tua. Sri berusaha keras melepaskan cengkraman kuat Della. Della tampak menyeringai. Air liurnya menetes. Matanya putih sambil tersenyum. Emang kan mata putih ya? Oh, mungkin dia pakai soft lens sehingga putih semua gitu mungkin. "Jawab kalau ditanya," lanjut Della memakai nada keras. "Anda siapa?" tanya Sri terbata-bata karena sesak napas. Della tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena khawatir, saat hendak masuk ke kamar, Erna bingung kenapa Della bangun dari ranjangnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Della menyeringai melihat Erna, melepas cekikannya, merangkak dari atas ranjang dan berteriak, "Ternyata kalian semua anak kliwon. Percuma saja, 1000 hari anak ini akan segera habis. Kalian hanya jadi tumbal anak kecil ini." Lanjutnya sambil tertawa terbahak-bahak, Sri refleks menyiram Della menggunakan air kembang yang ia bawa tadi. Della berteriak kesakitan setelah terkena air kembang itu. Oh, mungkin ini kembang mawar ya, sekalian sama tangkai-tangkainya yang ada durinya itu. Jadi ketika disiram kena badan Della, dia langsung kesakitan. Sri seakan tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sri berteriak pada Erna untuk mengambil tali hitam yang ada di dekatnya dan mulai mengikat leher Della dengan tali tersebut. Tak lupa, Erna yang membantu Sri untuk menahan tubuh Della. Akhirnya, Della kembali tenang dan tidur kembali. Setelah itu, Sri baru mengikat tali dengan benar, mengangkat Della kembali ke keranjangnya dan menutupnya dengan keranda bambu kuning. Sri dan Erna yang masih syok dengan apa yang mereka alami hari ini. Erna menangis ketakutan dan merengek ingin pulang. Sri juga tidak berkomentar karena ia juga sangat ingin untuk pulang. Namun ia sangat ingat tentang persetujuan Mbah Krasa bahwa jika sudah setuju maka tidak bisa dibatalkan. Akan ada sebuah resiko jika Sri memaksa untuk pulang. Di tengah keheningan mereka berdua, terdengar suara ketukan pintu. Erna yang mengira itu adalah Mbah Tamin segera melangkah menuju pintu depan, hingga akhirnya dihentikan oleh Sri. Kentukan pintunya semakin lama semakin terasa cepat hingga akhirnya menghilang. Namun mereka berdua mendengar suara langkah kaki di arah belakang rumah. Dini entah kenapa terbangun dan segera membukakan pintu, berkata kalau itu adalah Mbah Tamin dan beliau sudah berkali-kali memanggil mereka. Tentu saja Dini dihentikan oleh 2 orang temannya. Namun Dini meyakinkan mereka bahwa itu adalah Mbah Tamin. Erna dan Sri pun akhirnya melepas Dini. Saat pintu belakang dibuka, terlihat Mbah Tamin dengan wajah merah padam, terdiam dan melihat
lekat-lekat ke arah mereka bertiga, seakan tahu kalau mereka sudah melanggar pesan Mbah Tamin. Mbah Tamin akhirnya menuju ke kamar Della. Dan alangkah terkejutnya 3 ART tersebut melihat mata Della terbuka kembali sambil menangis terisak meminta bantuan kakeknya. Mbah Tamin yang iba langsung menenangkan cucunya, menuju ke dapur dan mengambil sepotong kain putih besar. Saat Mbah Tamin hendak menutup tubuh Della menggunakan kain itu, Della berteriak dan meronta, berkata tidak ingin dikembalikan. Namun Mbah Tamin tidak mendengarkannya. Mbah Tamin lalu membakar kemenyan dan memegang kepala Della. Saat itu terdengar Della menjerit dan meronta-ronta, seakan mengguncang rumah gubuk lusuh itu. Mbah Tamin tak ingin kalah dan terus menekan kepala Della. Hingga akhirnya 5 menit kemudian Della kembali tertidur. Setelah prosesi tersebut selesai, Mbah Tamin menyuruh Sri dan Erna ikut ke teras depan rumah, meninggalkan Dini yang masih syok. Mbah Tamin akhirnya menjelaskan bahwa Della terkena santet Siwu Dino atau 1000 hari, yaitu sebuah santet mematikan yang dapat menghilangkan nyawa Della. Namun si pesantet masih belum bisa menghilangkan nyawa Della, karena Sewu Dino memiliki sebuah syarat, yaitu si pesantet dan korban harus setuju untuk mati bersama. Berarti ini sama kayak bom bunuh diri gitu ya. Kok ujung-ujungnya harus mati bersama? Nggak bisa gitu salah satu aja yang mati? Kan jadi nggak seru kalau mati bersama. Pada esok hari, fajar pun datang. Terlihat kabut tebal mengelilingi rumah. Sri, Erna, dan Dini sedang mencuci baju di dekat sumur. Pada saat mencuci baju, Sri mendengar suara langkah kaki dari arah kabut tebal. Terlihat sesosok hitam dari arah sana. Ia seperti mengenali sosok itu. Benar saja, sosok itu adalah Mbah Tamin yang terlihat sangat letih dan lelah. Dini, Sri, dan Erna langsung terkejut. Bibir Sri bergetar. Ia terdiam. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi ini dengan bertanya, "Bukannya Mbah kemarin malam sudah pulang?" Wajah Mbah Tamin yang tampak letih tadi berubah menjadi tegang. Otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan tatapan marah tak percaya. Mereka telah melanggar petuahnya. Mbah Tamin langsung masuk menuju kamarnya. Tepat di mana ketika ART itu melihat sosok Mbah Tamin, alangkah terkejutnya Mbah Tamin melihat kamarnya telah diporak-porandakan. Seluruh benda kemana-mana, kacau balau, dan hanya menyisakan satu batu nisan bertulis Atmojo. Mbah Tamin bertanya, apa yang dilakukan sosok itu di sana? Kali ini Sri yang menjelaskan. Ia mengatakan semuanya dari ia yang lupa dengan petuahnya hingga sosok Mbah Tamin yang menenangkan Della. Mbah Tamin terdiam. Pria tua itu langsung bergegas menuju ke kamar Della dan membelai rambut Della yang tertidur. Bak seorang ayah dan anaknya. Mbah Tamin pun keluar dari kamar Della dan berkata kalau ia akan sering pergi dan keluar rumah. Mbah Tamin juga berkata untuk selalu mengingat petuahnya, jangan sampai lupa. Esok hari pun berlalu. Peristiwa kemarin malam hanya dianggap angin lewat oleh 4 orang itu. Mbah Tamin sudah keluar rumah dari fajar tadi. Dan seperti biasa pada pagi hari, Sri, Erna, dan Dini melakukan pekerjaan rumah tangga seperti bersih-bersih dan lain-lain. Hari ini giliran Sri yang bertugas memandikan Della. Sri pun menuju kamar Della, meninggalkan 2 orang temannya. Saat memandikan Della, hati kecilnya terbesit untuk melihat kamar Mbah Tamin. Ia sangat ingin tahu karena ia sama sekali belum pernah melihat kamar Mbah Tamin.
Setelah memandikan Della, Sri berjalan menuju kamar Mbah Tamin. Ia mulai memeriksa barang-barang yang ada di kamar itu. Pada bawah meja kecil terlihat boneka dengan rumput kering di dalamnya. Sri sangat tahu apa benda yang dipegangnya itu. Boneka santet, begitulah yang ia tahu. Sri segera meletakkan kembali boneka itu dan mulai memeriksa kembali semua tempat. Tak hanya menemukan boneka santet, ia juga menemukan cincin dengan akik berwarna merah. Juga sebuah foto usang yang di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Sri juga tahu apa arti Atmojo. Atmojo adalah marga dari keluarga Mbah Krasa dan Mbah Tamin. Sri memerhatikan foto itu dan bergedik ngeri. Ia cepat-cepat mengembalikan semua barang seperti sedia kala. Ia pun segera melangkah keluar dari kamar tersebut. Pada malam harinya, si sopir yang mengantar 3 ART tersebut datang ke rumah Mbah Tamin dan berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Wajah Mbah Tamin tampak menegang, seakan ada sesuatu yang mendesak. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai dengan Mbah Tamin yang mulai berjalan ke arah Sri. Mbah Tamin berkata bahwa ia akan pergi keluar rumah dan mungkin akan pulang lusa. Lagi-lagi Mbah Tamin titip petuah pada Sri, sama persis seperti kemarin. Sri hanya mengangguk dan memanggil 3 orang temannya agar Mbah Tamin bisa pamit kepada mereka semua. Akhirnya Mbah Tamin pun pergi ke kediaman Mbah Krasa. Erna dan Dini telah terlelap. Hanya tersisa Sri seorang diri. Ia merasa harus memeriksa lagi kamar Mbah Tamin. Ia pun termakan oleh rasa keingintahuannya dan melangkah menuju kamar Mbah Tamin. Ia memeriksa semua tempat, namun tak menemukan barang keramat apapun. Sampai ia mendengar suara pintu kamar tertutup. Sri langsung terhenyak, lalu berbalik badan dan mengecek pintu perlahan-lahan. Sri terdiam melihat Della menatapnya dengan senyum menyeringai. Sri pun kebingungan kenapa Della bisa keluar dari ke dalam kerandanya. Rupanya Mbah Tamin memang sengaja membuka keranda Della untuk menjaga kamarnya dari Sri. Mbah Tamin sepertinya telah sadar tentang apa yang telah diperbuat Sri saat dirinya tidak di rumah. Sri masih terdiam ketakutan. Della mendekat dan berkata bahwa ia tak akan membunuhnya, melainkan Della malah memberitahu Sri tentang rahasia Mbah Tamin yang membuat Sri penasaran. Pohon beringin besar di timur dan batu tertata. Begitulah kata Della sebelum ia kembali masuk ke dalam keranda. Keesokan harinya, Sri masih memikirkan soal perkataan Della dan pergi mencari pohon beringin dan batu tertata. Lama Sri berjalan melalui pohon dan semak belukar. Akhirnya ia menemukan pohon beringin besar. Lingkungan pohon beringin tersebut tampak kelam dan suram. Sri menyusuri sekitar pohon itu dan menemukan sebuah batu nisan bertuliskan Della Atmojo. Sri teringat kalau Atmojo adalah nama marga dari Mbah Krasa dan Mbah Tamin. Sri juga berpikir, apakah Della sebenarnya sudah meninggal? Karena Sri telah termakan dengan rasa penasarannya, ia akhirnya menggali kuburan itu dengan batu di sekitarnya. Di dalam lubang kuburan yang terbuka, Sri menemukan sebuah kotak kayu jati dan membuka tutupnya. Di sana ia melihat semacam boneka jerami, mirip dengan boneka santet. Namun boneka ini terlilit rambut hitam. Sri segera membawa boneka itu ke rumah dan menyembunyikannya di dalam lemari. Setelah sampai rumah, ia pun segera melakukan pekerjaan sehari-hari. Hari telah menunjukkan waktu petang, waktunya Dini untuk membasuh Della, dan Sri bertugas memasak untuk lauk esok harinya. Sedangkan Erna berada di kamar sendirian. Sri selesai dengan pekerjaannya. Ia kembali ke kamarnya sembari menengok Dini.
Dini terlihat telaten membasuh Della. Sri lega tidak ada apapun yang terjadi. Ia pun melanjutkan langkahnya untuk kembali ke kamar. Alangkah terkejutnya dia karena Erna terlihat memegang boneka itu dan tengah melepas rambut hitam yang melilit boneka itu. Terdengar suara teriakan Dini dari dalam kamar Della. Sontak membuat Erna dan Sri berlari ke arah kamar Della. Baru keluar dari kamar, mereka berdua melihat Della sedang merangkak keluar kamar dan memuntahkan telinga kiri yang bersimbah darah. Sri dan Erna juga melihat Dini yang menangis kesakitan di dalam kamar. Rupanya telinga yang dimuntahkan oleh Della adalah telinga Dini. Sementara Erna, Dini dan Sri shock, Della pergi keluar rumah. Sri bergegas mengajak Erna untuk keluar rumah mencari Della. Namun ajakan Sri dibalas bentakan oleh Erna. Erna berkata bahwa ini semua salah Sri. Sudah pasti Sri lah yang mempunyai boneka terkutuk itu. Dan harusnya Sri sendirilah yang bertanggung jawab. Sri pun mengiyakannya. Ia pamit kepada Erna dan segera keluar rumah menuju hutan gelap untuk mencari Della berbekal lampu Petromax. Jauh Sri berjalan mencari Della, bak mencari jarum di tumpukan jerami. Sri masih belum menemukan Della. Namun di tengah hutan, entah kenapa Sri seperti tahu tempat Della berada. Oke, sekian dulu ya untuk cerita kali ini. Masih pasti penasaran kalian ya. Selanjutnya Sri akan kemana? Dia sudah berada di tengah hutan untuk mencari si Della. Kalau kalian penasaran, pantengin terus channel ini karena gua akan membahas cerita ini sampai akhir. Oke? Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.